Dan pemirsa, kami akan merecap kembali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi memberikan atau membacakan putusan bahwa pemilu tahun 2024 ini tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Seperti yang kita tahu, memang sempat ada judicial review atau gugatan yang masuk ke MK sejak November 2022 lalu terkait dengan sistem proporsional tertutup. Namun setelah melewati berbagai proses persidangan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan tetap melaksanakan yakni dengan proporsional terbuka seperti pada pemilu tahun 2004. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dan juga kelebihan. Yang pertama, MK ini menilai bahwa hubungan antara pemilih dengan wakil yang terpilih ini akan lebih memungkinkan untuk terbuka lebih besar, dan kemudian pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari parpol tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang ditetapkan oleh partai tersebut. Lalu kemudian kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dan kemudian sistem ini pun memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih. Dengan demikian, ini diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem perpolitikan, termasuk juga meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, kendati demikian, pemirsa, sistem proporsional terbuka ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan, misalnya terkait dengan memberikan peluang atau celah terjadinya money politics atau politik uang. Kemudian Hakim MK juga menyebutkan kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar ini atau modal yang besar dalam sederhananya dapat memanfaatkan untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu juga sistem proporsional dengan terbuka ini mengharuskan modal politik yang lebih besar untuk proses pencalonan, serta kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan dalam pencalonan ini, mulai dari kampanye politik hingga biaya iklan, promosi, transportasi, hingga logistik. Kelemahan berikutnya yaitu sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Namun dari sejumlah kelebihan dan kekurangan tadi yang dibahas, tetap kami ulangi sekali lagi bahwa MK membacakan putusan akan tetap melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, yang artinya nanti tidak menggunakan lambang partai, tapi masyarakat ini juga bisa memilih karena ada daftar nama-nama calon legislatif yang tertera dalam surat suara. Selain itu pemirsa, tadi setelah pembacaan putusan ini sendiri, Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan konferensi pers menanggapi terkait dengan cuitan dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Namun MK tadi menjabarkan mulai dari kronologi, mulai dari perkara ini masuk pada November 2022 hingga hari ini diputuskan. Dan pada saat Denny Indrayana mencuitkan terkait dengan adanya kemungkinan bahwa sistem proporsional ini akan tertutup, bahwa cuitan itu pada saat itu di tanggal tersebut belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa cuitan tersebut atau kabar tersebut tidak benar atau dibantah.